Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita kembali mencoba untuk memahami dari ayat-ayat dari surah Yasin ya, yang sering kita baca dan sehari-hari. Semoga dengan membuka makna-maknanya, memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya bisa menambah keimanan, bisa menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ayat terakhir sampai di 6 ya. Subhanalladzi ya. Ayat sebelumnya ya. Bismillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu nasdakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Itu ya. Wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahumul lailu nasdakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Ayat berapa itu Pak Nasrul? 36 ya. Wa ayatul lahum dan tanda-tanda kebesaran. Salah satu ayat. Ayat itu artinya ayat itu adalah kalau disandingkan dengan Al-Quran, ayat itu berarti ya ayat-ayat Al-Quran, yaitu bagian-bagian dari surat. Tetapi kalau disandingkan dengan ilmu tafsir, ya, dengan ilmu tafsir, maka ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, jadi beda. Maknanya itu berbeda ya. Jadi wa ayatul lahum, karena di sini kita memaknai isi kandungan, maka berarti kita berbicara tentang ilmu tafsirnya ya. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Wa ayatul lahum, dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, lahum bagi mereka, al-lailu yaitu adanya malam, adanya waktu malam. Naslahu minhun nahar, naslahu minhun nahar. Naslahu kami hapus, bisa, atau kami tinggalkan. Minhu dari malam ya. An-nahar waktu siang. Kami tinggalkan minhu dari malam itu apa, waktu siang. Jadi maksudnya ketika waktu siang ditinggalkan, maka terjadilah waktu malam. Faidahum muzlimun, maka tiba-tiba mereka semuanya muzlimun, berada dalam kegelapan. Karena kita itu kadang tidak sadar. Tahu-tahu nah lama ini. Nah, ya. Tahu-tahu lah siang ya. Jadi perubahan antara malam dengan siang itu sangat tipis dan sangat cepat, sehingga banyak kita tidak menyadarinya. Dan itu termasuk kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ayat, tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena siapa yang bisa merubah siang ke malam, malam ke siang, itu tidak ada kecuali hanya Allah. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Yaitu yadullu ala qudratina. Perubahan itu menunjukkan atas kekuasaan kami. Wa wahdaniyatina, dan sifat keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah ya. Wahdaniyah, sifat keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Anna, bahwa sesungguhnya kami nanzi'ul yauma melepas satu hari minal laili, dari waktu malam, fahum, maka manusia, dakhiluna, semuanya masuk, fid zulmati, di dalam kegelapan. Wa maknahu, dan maknanya artinya nadhabu, kami datangkan, nadhabu, kami hilangkan, nadhabu, kami hilangkan, bin nahari, dengan waktu siang, wa naji'u, dan kami datangkan, bil laili, dengan waktu malam, Jadi pergantian antara siang dan malam. Faidha gharabatis syamsu, maka ketika terbenam matahari, salaha an-naharu, maka tinggallah, maksudnya habislah waktu siang, minal laili, dari masuk kepada waktu malam. Fatadharu az-zulmatu, maka tampaklah segala kegelapan. Fa'ulima min hadza, maka bisa diketahui dari kejadian ini, annal laila, bahwa sesungguhnya malam itu aslun, adalah asal waktu, wan naharu far'un, sedangkan waktu siang itu adalah cabang dari waktu malam. Fa in qila, maka ketika dikatakan al-lailu, waktu malam, afdalu, itu lebih afdal, amin nahari, dari waktu siang, al jawabu, maka dijawab, al-lailu, waktu malam, afdalu, itu lebih afdal, lebih utama dari waktu siang, li'annahu, karena di waktu malam, khuliqa minal jannah, diciptakan, minal jannati, sorga, wan nahari, dan waktu siang, ya, waktu siang, minan nari, diciptakan, wan nahari, dan wan naharu, dan waktu siang, minan nari, itu diciptakan dari neraka, ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ya. Malam itu neraka, dan neraka, sorga dan neraka itu, sorga itu menciptakan keteduhan, ya. Sedangkan neraka itu ada hawanya panas, ya. Sedangkan sorga itu hawanya dingin. Maka hawa dingin ini, ya, terjadi pada waktu malam hari. Wong itu istirahat, enak tidur, lemak tidur, istirahat, kemudian suasana enak, tidak keringatan, badan enak lah. Itu terjadi pada waktu malam. Ya. Karena apa? Karena malam itu maksudnya imbas, ya, imbas dari aura penciptaan surga, ya, itu malam. Makanya kemudian siang, ya, siang itu aura dari penciptaan neraka. Karena apa? Siang itu ya sebab panas,
matahari terik dan lain sebagainya, kita keringatan dan lain sebagainya, tidak keluar lagi. Kalau kita begawi, istilahnya bentuk fisik kita, kadang wong yang begawi itu kadang tidak keruan lagi, ya. Apalagi kalau gawi-gawinya di gawi ya di bagian-bagian yang butuh kekuatan fisik dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian kalau di siang hari, nah itu bentuk secara fisik itu yo model itulah ya, kita tahu dewe. Nah, itulah disebut dengan li'annahu khuliqa minan nar. Karena sesungguhnya siang itu aura penciptaannya itu diambil dari aura neraka, ya. Ya. Makanya kalau siang hari itu panas nian, oh ya nang panas cak di neraka bae gitu. Nah, ya. Cak di neraka, cak lah tahu nian masuk neraka, ngomong cak di neraka. Li'annahu, karena sesungguhnya waroda fil asari telah ada fil asari di dalam asar itu satu level di bawah hadis, ya, hadis. Jadi kalau perkataannya Nabi, perbuatan dan tindakan Nabi serta perkataan itu disebut hadis. Asar ini di bawah hadis, diragukan. Ini antara perkataan atau berasal dari Nabi atau sahabat. Nah, ya, berasal dari Nabi atau sahabat, itu namanya asar. Nah, asar ini ya sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Asar, ya, asar bukan asar lain, sholat asar lain tadi. Ini menggunakan asar itu tidak bisa dijadikan dalil hukum, tetapi dijadikan sebagai iktibar, ya, pengambil pelajaran untuk menambah motivasi, boleh, ya, menambah motivasi dalam beribadah dan lain sebagainya, itu boleh, tapi sebagai dalil tidak bisa. Nah, di sini disebutkan di annahu waroda fil asar, karena sesungguhnya telah ada sesuatu datang fil asari, dalam sebuah asar. Bunyinya begini: anna fil jannah nuran wa zulmatun. Sesungguhnya di dalam surga itu ada cahaya dan kegelapan. Cahaya dan kegelapan. Fajama'allahu zulmatal jannah fa khalaqa minha al-lail. Maka Allah kumpulkan kegelapan surga, fa khuliqa minha al-lail. Maka diciptakanlah dari kegelapan surga itu waktu malam. Ya, waktu malam. Falam tabaqa fil jannah zulmatun. Maka tidak bersisalah di dalam surga itu segala kegelapan. Wa jama'allahu nura jahannam. Kemudian Allah kumpulkan cahaya sinarnya api neraka. Wa khuliqa minhan naharu, dan diciptakanlah darinya itu waktu siang. Falam yabqa fi jahannama nur. Maka tidak tersisa lagi di dalam neraka itu sedikit cahaya. Fakulluha, maka akhirnya seluruh neraka jahanam itu zulmatun, berubah jadi gelap gulita. Ya, karena apa? Waktu cahaya siangnya itu sudah diciptakan, dipindahkan ke dunia, ya, ke dunia. Sedangkan di surga itu tidak katik lagi waktu malam. Karena apa? Waktu malamnya sudah dipindahkan ke dunia. Jadi di surga itu selalu siang.
selalu terang benderang karena waktu malamnya dipindahkan ke dunia, dan sebaliknya cahaya api dari neraka, ya, cahaya api dari neraka itu dipindahkan oleh Allah pada penciptaan waktu siang di dunia, sehingga apa, neraka itu gelap gulita, ya, neraka gelap gulita. Nah, kira-kira secara logika kita ini wong manusia normal milih yang terang atau milih yang gelap? Nah, ini ya. Milih yang terang, milih yang gelap. Karena apa? Karena sifatnya, jangankan manusia, ya. Jangankan manusia, sifat-sifat serangga kalau ada lampu terang dia marah. Ya, ini ya. Laron, anak-anak dan lain sebagainya itu kalau ada terang marah dia. Ya. Jadi itulah pelajaran dari kita. Wong serangga baik kalau ada terang dan gelap dia milih yang terang. Lah surga dengan neraka, surga itu selalu terang benderang, neraka selalu gelap gulita. Ya, tinggal kita nak milih yang di mana. Kita baik kalau gelap itu waktu malam itu gelap terus, tidak nyaman rasanya, tidak terang itulah. Nah, ini sifat apa aslinya kata manusia. Fannaharu mahallul maksiyah. Maka akhirnya waktu siang, ya. Waktu siang secara umum, ini secara umum ya. Fannaharu mahallul maksiyah. Maka yang secara umum, akhirnya waktu siang itu menjadi mahallul maksiat. Tempatnya atau waktunya terjadinya pelanggaran, terjadinya maksiat, ya. Wal lailu, sedangkan waktu malam mahallul istighfar, biasanya digunakan sebagai tempat untuk waktu untuk beristighfar atau beribadah, ya, beribadah. Jadi sifat siang dengan malam itu wa ayatullahi di dalam surat ini tadi, ya, sebagai malam dan siang itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi juga ada perbandingannya. Kalau siang itu biasanya, karena manusia itu banyak beraktivitas di siang hari, maka otomatis banyak juga kemaksiatan yang terjadi pada siang hari. Ini biasanya, ya. Tapi balik lagi, wah, tidak mesti Pak Ustaz, memang betul, ya, tidak mesti. Kadang itu maksiat yang lebih itu ya malam hari itu kadang lebih merajalela, tetapi ini secara umum. Kenapa maksiat pada siang hari itu terjadi? Karena apa? Maksudnya karena banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada siang hari. Lawong itu semakin banyak beraktivitas, maka potensi berbuat pelanggaran, baik melanggar norma hukum sosial maupun hukum agama, itu lebih besar, ya, lebih besar karena terlalu banyak aktivitasnya, ya, baik yang disadari atau tidak disadari. Sedangkan waktu malam, ya, waktu malam ini biasa dipakai sebagai mahallul istighfar. Malam sebagai tempat atau waktu untuk beristighfar, beribadah. Makanya pada malam seperti lewat tengah malam, atau apalagi sepertiga malam yang terakhir, dikatakan oleh Rasulullah sebagai waktu yang paling afdol untuk beribadah, ya, waktu yang paling afdol untuk beribadah. Karena malam itu memang sebenarnya waktu kita kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang menyadari. Ya, kalau bagi kebanyakan wong awam, kebanyakan manusia, ya, wong awam, malam itu ya dikatakan juga sebagai tempat istirahat, waktu istirahat,
Dalam Quran juga dikatakan demikian, ya. Malam itu dijadikan sebagai tempat istirahat, tempat atau waktu istirahat bagi kebanyakan manusia. Tetapi bagi orang-orang yang khusus, malam itu bukan hanya jadi waktu istirahat, tetapi sebagai waktu ibadah. Nah, ya. Makanya ada wong-wong itu apa namanya yang memilih waktu malam setelah tengah malam lewat tengah malam, ketika di saat orang tidur maka dia terbangun, kemudian dia berzikir, sholat, berzikir sampai subuh. Ya. Banyak yang model itu, ya. Banyak yang model itu berarti dia menyadari memang waktu malam itu adalah waktunya beribadah bagi orang-orang yang khusus. Amencak kita ini tidur sudah isya, bangun hendak subuh be ya alhamdulillah masih baca sholat subuh, masih diberi kesempatan untuk sholat subuh be alhamdulillah, karena kita ini masuk kategori wong awam. Apalagi misalnya kita diberi kesempatan sedikit untuk melaksanakan sholat tahajud, maka lebih alhamdulillah lagi, ya. Itu patut sangat disyukuri. Walailu mahalul istighfar wan nadamah. Dan malam itu adalah waktu istighfar. Waktu istighfar, beribadah, wan nadamah, dan penyesalan. Melakukan penyesalan atau pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya waktu malam, ya. Waktu malam. Karena malam itu kadang ya karena didukung dengan lingkungan yang apa namanya, dengan suasana yang mendukung untuk itu, sepi, dingin, kemudian apa namanya, dalam keadaan yang bisa mengkhusukkan hati, memfokuskan pikiran kita, maka kemudian itu dijadikan sebagai satu tempat yang sangat bagus, satu waktu yang sangat bagus untuk mengingat dosa-dosa kita yang dilakukan oleh manusia tersebut, oleh manusia pada siang harinya, kemudian dijadikan tempat bertobat pada malam hari, ya. Walailu, dan sifat malam yang lain, walailu, dan adapun malam itu yasturul uyubu wan naharu yakshiful uyub. Sifat malam itu karena gelap, dia menutupi aib. Ya, sifat malam. Ya, itu kebagusannya. Sifat malam itu apa namanya, hikmahnya itu yasturul uyub. Sifatnya adalah menutupi aib. Sedangkan wan naharu yakshiful uyub. Sedangkan sifat siang itu membuka aib. Ya, membuka aib karena ketengokan galau, ya. Jadi makanya menutup aib itu lebih bagus daripada membuka aib. Makanya para ulama mengatakan waktu siang dan waktu malam itu yang paling bagus adalah waktu malam, ya. Falailu, dan adapun sifat malam yang lainnya, sifat malam yang lainnya sairul asyiqin, yaitu waktu berjalannya orang-orang yang rindu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dipakai untuk beribadah. Ya laita auqatuha, ya laita auqatuha, seandainya waktu-waktu malam tadumu itu selalu continue, selalu konsisten, ya. Alangkah enaknya bagi orang-orang yang rindu kepada Allah ini selalu mendambakan waktu malam, hadirnya waktu malam, karena waktu malam itulah dia waktu dia berzikir asyik beribadah. Ini untuk orang-orang disebut dengan sairul asyiqin, ya. Asyikin itu orang yang rindu, ya, orang yang rindu, ya.
Kemudian jadi bahasa Indonesia. Asik. Asik itu artinya apa? Sesuatu hal yang menggembirakan, ya. Nah, asik, satu hal yang menggembirakan itu berasal dari bahasa Arab. Ya, asyik, ya. Artinya asyik itu orang yang rindu, orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi karena merindukan itu sesuatu yang menyenangkan, maka kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi asik, artinya sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, asik, ya model itu ya. Sebenarnya dari bahasa Arab. Wan naharu sedangkan sifat malam, wan naharu sedangkan sifat waktu siang lainnya. Suku ahli dunia yaitu tempat atau pusat kegiatannya orang-orang yang mencari dunia. Sedangkan zikir ibadah dengan dunia menurut pandangan ulama adalah itu tadi tetap bagus ibadah. Makanya kemudian ketika kita mencari dunia, beraktivitas untuk mencari dunia, maka seyogyanya, sebaiknya kita itu landasi niat kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi aktivitas kita mencari dunia itu akhirnya juga dihitung sebagai lahan ibadah. Ya. Jangan sekedar nak nyari duit baik. Ya istilahnya, jangan sekedar cuma niat nyari duit baik, niat begawi baik, maka dapatnya cuma dapatnya cuma yo begawi sama duit, sama harta kekayaan harta kekayaan. Tetapi kalau niatnya kita itu, aku begawi hari ini untuk sangu, istilahnya untuk mencari sangu, mencari bekal saya untuk beribadah. Ya, biar aku konsisten, biar istiqomah, biar bisa fokus beribadah, maka aku persiapkan dulu bekal dunianya. Ya. Karena wong itu Pak, kadang itu ketika dunianya belum cukup, maka nak beribadah juga kadang kesulitan. Ada salah satu alasannya ya. Nah, ngapa lu sholat? Mana lo mikir sholat Pak? Namanya nyari makan anak bini susah. Ini ada alasan akhirnya dia, ya. Ada alasan. Jadi ketika pekerjaan mencari nafkah, bekerja itu dilandasi dengan niat untuk bekal ibadah, maka aktivitasnya itu insya Allah akan mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi warnaharu suku ahli dunia. Sedangkan jadi maksudnya apa? Malam itu adalah tempat aktivitasnya orang yang mencari akhirat dengan beribadah. Sedangkan waktu siang adalah pusat kegiatannya orang-orang yang mencari dunia. Mencari akhirat dengan mencari dunia, afdal yang mana? Maka jelas afdal mencari akhirat. Itu ya. Walailu suku ahlil akhirah, sedangkan waktu malam adalah pusat kegiatannya atau kegiatannya ahli akhirat, orang yang mencari akhirat. Ama alimta, tidakkah engkau ketahui? Nah, di sini disebutkan, tidakkah engkau ketahui? Anna Ibrahim alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam, labisa khil'atan, ketika memakai khil'ah itu sandal atau sepatu, ya. Fil laili, di waktu malam, kama qala Allah taala, maka sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma janna alaihil lail, maka ketika tampak alaihi atas Ibrahim al-lail, waktu malam, ro'a kaukaba, maka dia melihat bintang-bintang. Ya, jadi gini, maksudnya gini, Nabi Ibrahim itu, tidakkah kalian ingat bahwasanya Nabi Ibrahim itu memulai pencarian terhadap kekuatan iman tauhidnya itu dimulai pada malam hari.
Jadi memulai, maksudnya memulai di sini dikatakan memulai memakai sepatunya. Maksudnya dia pengen beraktivitas mencari pengembaraan pada malam hari untuk mencari Allah. Nabi Ibrahim itu kan waktu seperti itu. Dulu waktu sebelum diangkat menjadi nabi, ya, pada masa kerajaan masih di bawah kekuasaan Raja Namrud, dia bingung dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ngapo bingung? Ngapo wong ini pada siang hari buat patung, termasuk bapaknya dewe. Nah, dalam satu riwayat, tapi dalam satu riwayat termasuk bapaknya dewe. Siang hari buat patung, ya. Nah, malam hari patung yang dibuatnya disembah dewe. Nah, apa gak bingung kan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim wongnya kritis. Lah, kalau disembah dewe dianggap sebagai Tuhan, nah, ya. Jadi logika Nabi Ibrahim itu tidak masuk ini katanya. Nah, lah siang hari wong-wong itu buat patung, ada yang dari kayu, ada yang dari tanah, ada yang dari batu, ya, buat patung. Lah malam harinya patung yang dibuat dia siang tadi disembah dan diakui sebagai Tuhan, ya, di-SK-kan sebagai Tuhan. Yang mengangkat patung itu Tuhan, yo yang buatnya. Nah, ini jadi kan tidak masuk logika waktu itu. Tidak masuk logikanya Nabi Ibrahim. Makanya ketika pada malam hari dia berkelana mencari sebenarnya Tuhan itu yang mana sih? Maka falamma janna alaihil lail ra'a kaukaba. Maka ketika dia melihat memulai pengembaraannya di malam hari, dia nengok bulan, dia nengok bintang. Nengok bintang bagusnya. Oh, berarti mungkin bintang inilah Tuhan, katanya. Nah, ketika falamma afalat, ketika bintang itu hilang pada waktu subuh, besoknya hilang. Tidak mungkin bintang ini. Wah, Tuhan paca hilang, katanya. Akhirnya, dah. Berarti bukan, ya. Ketika waktu siang hari masih penasaran, ketika waktu siang hari dia nengok matahari muncul. Wah, matahari. Mau pikir, apa ini yang jadikan Tuhan? Ya, apa ini Tuhan? Wah, bagusnya. Oh, mungkin inilah Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Ketika waktu maghrib hilang pul, terbenam matahari. Dia ngomong, tidak mungkin, masuk Tuhan kok baca hilang. Menurut dia Tuhan itu adalah uang, itu zat yang setiap saat selalu hadir dalam hati seorang hamba. Ini namanya ilmu ilhamnya Nabi Ibrahim. Belum jadi nabi, ya, belum jadi nabi. Maka ketika dia menengok bulan pada malam hari, sama baik, wah ini Tuhan juga ini, ya. Karena lebih besar, lebih indah dari bintang ini, ya. Berarti ini Tuhannya. Cari lagi, ya. Ternyata hilang, tidak pula. Akhirnya dia bersalah lagi. Kalau model itu, Tuhan ini adalah zat yang menciptakan barang-barang ini, ya, menciptakan bintang, menciptakan matahari, menciptakan langit, menciptakan bumi, ya. Lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, ini, ya. Lilladzi fataras samawati wal ard. Wa ma ana minal kafirin. Dan saya, ya, berarti Tuhan itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, dan saya tidak termasuk ke dalam orang yang ingkar. Jadi sejarah Nabi Ibrahim itu memulai petualangan atau pengembaraan keimanan itu dimulai pada malam hari. Ya, dimulai pada malam hari berlanjut. Jadi dikisahkan Nabi Ibrahim seperti itu juga, ya. Wasami'at malaikatu. Wasami'an, dan tidakkah kalian juga mengetahui, ada kisah. Wasami'at malaikatu, malaikat mendengar sauta tasbihi Yunus alaihi salam. Suara tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam fi batnil huti, ketika berada di dalam perutnya ikan, ya, di dalam perutnya ikan. Fil laili, itu terjadi pada waktu malam hari. Terjadi pada waktu malam hari.
Jadi Nabi Yunus itu kan Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala yang ada sifat putus asanya, ya. Dia berdakwah pada satu kota di pinggir laut Mediterania atau Laut Tengah sekarang. Ya, ada yang mengatakan di pinggir Laut Tengah. Di situ dia berdakwah pada satu kaum yang berjumlah sekitar 100.000 lebih. Zaman Nabi Yunus, ladu wong 100.000 itu gak luar biasa, ya. Kalau zaman sekarang ya biasa baik kan istilahnya, uang ratusan ribu linggau bela 200.000 lebih, ya. Zaman sekarang, tapi ini terjadi pada zaman Nabi Yunus, ya. Ribuan tahun yang lalu itu ada kota dengan penduduk 100.000 lebih penduduk, itu sudah sangat luar biasa, ya. Itu termasuk sudah kota besar. Nah, kemudian Nabi Yunus ini berdakwah terhadap penduduk kota tersebut, tapi tidak kati hasil, ya. Tidak kati hasilnya. Sulit sekali berdakwah, sehingga apa? Akhirnya Nabi Yunus setengah putus asa. Diamlah, selesai belah aku dakwahnya. Apa? Tidak dapat apa-apa. Nah, akhirnya setengah putus asa, dia akhirnya melarikan diri, istilahnya berlari keluar dari kaumnya itu, pergi mengembara. Pergilah kemana tanpa arah dan tujuan. Karena dia lah capek dengan dakwah, dengan orang itu tidak kati hasil tadi, putus asa, akhirnya keluar dari daerah tersebut. Nah, ternyata putus asanya Nabi itu merupakan satu aib, ya. Kalau putus asanya wong awam cak kita, dianggap biasa-biasa baik, tapi ini levelnya Nabi, ya, levelnya Nabi, ya. Putus asanya Nabi itu dianggap sebagai aib, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan teguran. Maka diutuslah Hud, ya. Hud itu seekor ikan yang sangat besar. Ada yang mengatakan itu ikan paus, ada yang menyatakan ikan apa sekolahnya lagi itu ikan hiu, ya. Ada yang menyatakan seperti itu, ya. Dan menurut para ulama, ya, ikannya Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang. Nah, ini ya, ikannya Nabi Yunus ini, ya, masih hidup akan hidup sampai hari kiamat. Nah, ya, bayangkanlah ribuan tahun umur ikan, ya, itu. Nah, dalam keputusasaan tadi, jalanlah dia di pinggir pantai. Nah, tiba-tiba ditelan oleh ikan tadi, telan ikan. Itu Nabi Yunus sebagai teguran. Tapi ditelan itu bukan kok istilahnya dimatikan, tapi dia kemudian akhirnya dia hidup dalam kegelapan di dalam perut ikan. Untuk apa? Allah pengen menegur bahwasanya dunia yang dunia yang diberikan oleh Allah, tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih berat daripada kehidupan yang ada dalam perut ikan. Nah, dalam perut ikan tidak pacak bergerak lagi, ya. Tidak pacak bergerak apa-apa. Nah, akhirnya apa? Pada satu malam dia terus dalam perut ikan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyampaikan rasa pertobatannya, bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi dzulumat, maka kemudian Nabi Yunus berdoa fi dzulumati, di dalam kegelapan, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus untuk diselamatkan dari segala kesusahan. Makanya ulama juga sepakat, kalau wong itu lagi susah, ya, lagi ada masalah, lagi ada apa-apa, perbanyaklah bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ya doanya Nabi Yunus. Nah, kemudian Nabi Yunus karena banyak berdoa tersebut, akhirnya apa? Akhirnya dimuntahkan kembali
oleh apa namanya, oleh ikan tersebut. Nah, menurut riwayat ya, menurut riwayat Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan itu 40 hari. Ya, 40 hari. Nah, itu ya, bayangkan 40 hari. Nah, istilahnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laman kita 80 hari dalam perut ikan selesai ya dah. Nah, itu juga termasuk mukjizatnya Nabi Yunus. Tetap hidup di dalam perut ikan selama 40 hari tersebut ya. Nah, kita manusia jangankan 40 hari ya, sehari guys ditelan ular piton selesai. Ya. Inilah apa namanya, salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah ya, inilah perbandingan, dan itu terjadi pada waktu malam hari. Jadi kalau pengen bermunajat kepada Allah, segala apa hal yang apa namanya, yang menimpa kita, meminta apa yang pengen kita inginkan, maka sebaiknya lakukanlah pada waktu malam hari ya, waktu malam hari, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yunus. Dia memperbanyak zikirnya pada malam hari, kemudian akhirnya dikabulkan oleh Allah, dimuntahkan kembali dan dikembalikan kepada kaumnya untuk meneruskan dakwah. Dan sepeninggal Nabi Yunus tadi, kaumnya sadar. Nah itu ya, alhamdulillah, aduh itunya juga hikmahnya. Sepeninggal Nabi Yunus, ternyata kaumnya itu sadar. Oh iya benar apa kata Yunus itu ya. Akhirnya mereka beriman. Dan ketika Nabi Yunus balik, kembali lagi, mereka menyatakan, sudah penduduk kota tadi sudah menyatakan beriman pada Nabi Yunus, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti akan kita teruskan, ada banyak kisah yang ada di sini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang mohon dimaafkan pada Allah, mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.